Halo bunda-bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi pada saat kita persalinan. Perkenalkan, saya dengan Bu Bidan Dian, dan pada channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum bunda-bunda memulai untuk menonton acara pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan bunda-bunda untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, pada episode yang sebelumnya Bu Bidan sudah menjelaskan apa sih yang terjadi pada saat kita masih kencang-kencang, pada saat kita masih kontraksi, apa itu pembukaan pada fase laten, apa itu pembukaan pada fase aktif. Nah, pada bagian yang kali ini Bu Bidan akan menjelaskan fase persalinan atau bisa kita sebut sebagai fase kala 2 persalinan. Apa sih yang terjadi? Baik, pada fase ini berarti bunda-bunda serviksnya atau bagian dari mulut rahim ini sudah membuka secara maksimal 10 cm. Jadi yang awalnya serviks ini bentuknya seperti donat ya bunda-bunda ya, agak tebal begitu di dalam perut kita, maka pada saat persalinan ini akan membuka secara sempurna, benar-benar membuka, menipis, dan bahkan sampai di bagian sekelilingnya ya, seperti yang ada dalam gambar ini sudah benar-benar tidak bisa teraba sama sekali, tidak ada donat yang tersisa sama sekali. Pada saat inilah maka bayi itu sudah siap dilahirkan. Baik, yang menarik di sini bunda-bunda, pada saat bunda-bunda sudah pada fase ini, pada saat serviks sudah benar-benar sudah menipis dan kemudian pembukaan sudah 10 cm, maka bunda-bunda ini sudah punya refleks. Apa itu refleks? Refleks itu berarti adalah sebuah keinginan yang sangat-sangat besar dan tidak bisa dicegah. Itu untuk ngapain biasanya? Yaitu untuk BAB. Jadi ada keinginan untuk mengejan, untuk meneran ya bunda-bunda, dan ini benar-benar tidak bisa ditahan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kala persalinan begitu. Pada fase ini Bu Bidan akan melihat dengan jelas-jelas itu bahwa ada tanda-tanda yaitu bagian perineum ya, yaitu perbatasan antara misfi kita dan juga anus itu sudah mulai menonjol, dan juga misfi kita sudah mulai membuka begitu. Itu benar-benar terlihat dengan sangat jelas. Nah, pada saat ini maka Bu Bidan akan memimpin bunda-bunda untuk meneran, untuk mengejan begitu, untuk mengeluarkan kepala bayi begitu ya bunda-bunda. Nah, jadi pada saat ini ya, apa yang terjadi dengan bayi kita? Bayi kita di dalam rahim itu seperti ini ya, pada saat sudah akan mulai persalinan, ini akan masuk ke dalam panggul kita. Jadi yang awalnya bayi ini ibaratnya ya bunda-bunda, ini bayi kita itu akan muter mencari jalan lahir ya bunda-bunda ya, itu sampai dia menyesuaikan dengan bentuk panggul kita. Jadi pada saat dia di atas, dia akan dalam posisi seperti ini ya bunda-bunda. Pada saat dia di panggul tengah, maka dia akan posisinya akan miring, karena memang yang paling luas di panggul tengah kita itu adalah bagian yang kanan kirinya, maka dia akan menyesuaikan, akan muter sehingga dia miring. Dan pada saat dia sudah ada di panggul bagian bawah, pada saat dia sudah siap untuk keluar, maka ini dia akan berada dalam posisi yang dahinya itu ada di bawah begitu. Jadi pada saat keluar, normalnya ya bunda-bunda, normalnya itu bayi ini tertelungkup atau sujud ya, seperti itu. Itu adalah posisi yang normal. Namun ada posisi-posisi tertentu yang memang posisinya ini kadang-kadang ada yang dahinya itu ada di bawah, kemudian juga ada yang bayinya ini hadap ke atas begitu. Nah, pada keadaan-keadaan seperti ini memang persalinannya itu biasanya memang sebaiknya itu di rumah sakit begitu. Dan itu biasanya sudah bisa terdeteksi sejak masih pembukaan, sekitaran pembukaan 5 dan 6 itu biasanya sudah mulai bisa terdeteksi begitu. Nah, kemudian saat kepala ini sudah mulai keluar ya bunda-bunda, maka Bu Bidan akan instruksikan untuk stop, jangan lagi mengejan begitu. Mengapa? Karena kalau bunda-bunda memaksakan untuk mengejan, akhirnya apa yang terjadi? Perineumnya biasanya akan robek. Jadi daerah antara ini ya, misfi dan juga anusnya itu biasanya akan sobek, sehingga Bu Bidan biasanya akan langsung bilang, stop bunda, tarik nafas begitu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian?
maka bahu bayi ini akan otomatis keluar dengan sendirinya, disusul dengan bokong dan juga dengan kaki begitu. Nah, ini pada keadaan normal ya bunda-bunda. Nanti seandainya bunda-bunda ada pertanyaan tentang Bu Bidan bagaimana kalau bayinya besar, atau Bu Bidan bagaimana jika ternyata sampai bahu itu macet. Nah, itu akan Bu Bidan jelaskan pada video-video yang berikutnya ya bunda-bunda begitu. Nah, sekarang pada saat bayi ini sudah mulai keluar, ini biasanya sudah otomatis dia akan nangis sendiri begitu. Nah, apa yang akan Bu Bidan lakukan? Bu Bidan akan mengelap air ketuban yang tersisa di tubuh bayi, itu akan Bu Bidan lap, dan kemudian Bu Bidan akan memotong tali pusatnya seperti ini. Itu akan Bu Bidan potong ya, dan kemudian akan Bu Bidan letakkan bayinya di dada bunda. Nah, ini apa fungsinya? Nah, baik. Jadi pada saat bayi ini kita letakkan di dada ya bunda-bunda, ini untuk meminimalisir atau mengurangi adanya hipotermia atau kedinginan. Kenapa kok bisa begitu? Jadi bisa dibayangkan ya, selama 9 bulan bayi kita itu tinggal di dalam perut kita yang hangat sekali ya bunda-bunda. Nah, pada saat dia lahir dia langsung keluar di suhu sekitaran 20 derajat, 20-23 derajat Celcius. Itu sangat-sangat dingin buat bayi. Itulah kenapa Bu Bidan harus mengelap bayinya dan kemudian akan naruh bayinya itu di dadanya bunda-bunda semua agar hangat begitu. Dan kemudian nanti bayinya akan mencari puting susu bundanya sendiri. Itulah yang kita namakan sebagai inisiasi menyusui dini, begitu ya. Nah, sekarang pada saat ini apa sih yang akan Bu Bidan lakukan? Nah, di sini Bu Bidan akan menyuntikkan oksitosin atau bisa kita sebut sebagai ya semacam hormon ya bunda-bunda, semacam hormon. Itu akan bunda-bunda suntikkan ke paha kiri bunda-bunda agar kontraksi dari rahimnya ini baik begitu. Nah, pada saat itu Bu Bidan juga akan mengecek apakah rahimnya ini baik begitu ya, apakah kontraksinya baik, karena Bu Bidan harus mengeluarkan plasenta atau ari-arinya begitu ya bunda-bunda. Nah, pada saat ini, pada saat bayi masih ada di dada kita, maka Bu Bidan akan mengeluarkan plasentanya begitu. Baik, sampai sini dulu ya bunda-bunda. Jika bunda-bunda masih ada pertanyaan, maka silahkan komen di bawah ini, ataupun bunda-bunda juga bisa subscribe, ataupun bunda-bunda juga bisa follow Bu Bidan di Instagram, Facebook group, dan juga di TikTok ya sebelah ini. Baik, itu saja dari Bu Bidan. Sehat selalu bunda-bunda semuanya.